فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Kemudian selanjutnya di antara sunnah fi'liyah, adalah apa? An yaf'ala fi sujudihi ma tadammanathu hadhil ahadits minal hayat. Adalah seseorang ketika salat hendaknya dia melakukan ketika dalam sujudnya apa-apa yang terkandung di dalam hadis berikut ini berupa posisi sujud. Apa saja yang harus dia lakukan? Sebutkan dalam hadis Abu Humaid, ya, Abu Humaid ketika beliau mensifati salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan faida sajada, apabila beliau sujud, artinya Rasulullah SAW sujud, wada'a yadayhi ghaira muftaris, ya, ghaira muftaris, di mana beliau meletakkan kedua tangannya tidak dihamparkan, ya, tidak diiftiraskan seperti iftirasus sabu, tidak dihamparkan seperti binatang buas meletakkan tangan mereka, artinya dihamparkan di tanah. Ini dilarang. Tidak boleh sujud dengan apa? Menempelkan lengan di mana? Lantai. Dan ini sebagian masih banyak melakukan hal ini karena ketidaktahuan mereka atau mungkin tidak peduli kepada bagaimana contoh Rasulullah SAW. Sehingga di sini perlu diperhatikan bahwasanya yang pertama kita di dalam syariat ini, kalau kita lihat kita dilarang untuk tasyabbuh. Pertama, tasyabbuh dengan orang kafir, imma Yahudi ataupun Nasrani. Yang kedua, tasyabbuh dengan hewan. Banyak sekali posisi-posisi yang kita dilarang untuk tasyabbuh dengan hewan. Di antaranya adalah dalam masalah salat. Bahkan para ulama ada yang menyebutkan sebuah bait yang khusus menyebutkan tentang posisi-posisi yang kita dilarang untuk menyerupai hewan, khususnya dalam sholat, dan juga dilarang pula dalam posisi-posisi selain sholat. Dilarang kita juga menyerupai hewan pada umumnya di luar sholat, ya, di luar sholat. Di antaranya adalah seperti tadi yang sebutkan, yang pertama kita dilarang untuk menyerupai apa? Menyerupai onta ketika sujud, ketika turun untuk sujud. Itu yang pertama, yang menunjukkan kita tidak boleh tasyabbuh kepada hewan. Kemudian yang kedua adalah tentang iftiras ketika apa? Meletakkan kedua tangan ketika sujud. Tidak boleh kita mengikuti cara apa? Duduknya kalb, anjing, atau pada umumnya binatang buas. Ketika mereka duduk menghamparkan tangan mereka di tanah. Ini dilarang kita menyerupai mereka. Disebutkan di sini dalam hadis ini, fa idza sajada wada'a yadayhi ghaira muftaris wala qabidahuma. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sujud beliau meletakkan kedua tangannya tidak dalam keadaan menghamparkan tangannya, tidak pula beliau menggenggamkan keduanya. Begitu, tidak menggenggamkan. Wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihil qiblah. Kemudian yang selanjutnya posisi kaki adalah ujung-ujung jarinya ya diarahkan ke kiblat. Ujung-ujung jari kedua kakinya adalah diarahkan kemana? Ke kiblat. Ini hadis Abu Humaid. Kemudian hadis Al-Barra. Dari hadis Al-Barra bahwasanya beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sajadta fadha kaffaika warfa mirfaqaika. Ya, apabila engkau sujud, kata Rasulullah SAW, maka letakkanlah kedua telapak tanganmu, ya, kedua telapak tanganmu, warfa mirfaqaik, dan letakkan angkatlah kedua sikumu, angkat kedua sikumu.
Ini tadi menunjukkan bahwasanya kedua siku tidak boleh diletakkan di lantai. Disebutkan pula dalam hadis yang lain dari Abdullah ibn Malik ibn Buhainah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdua bayadu ibtai. Ya. Disebutkan dalam hadis Abdullah ibn Malik ibn Buhainah tadi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau salat farraja baina yadayhi, beliau membuka kedua tangannya sampai terlihat putih ketiaknya. Sampai terlihat putih ketiaknya. Ini posisi ketika sujud. Jadi membuka kedua tangannya sampai ketiaknya terlihat, putih ketiaknya terlihat. Ini menunjukkan bahwasanya akan tapi tidak boleh kita ketika membuka demikian sampai tidak mengarahkan kedua tangan kita, ujung jari kita ke arah kiblat. Kita harus posisikan bahwa kedua tangan kita menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat. Dan tidak boleh terlalu lebar. Tidak boleh terlalu lebar. Akan tapi posisikan sesuai dengan postur tubuh kita. Jadi posisi kedua tangan itu seperti posisi ketika kita takbir. Para ulama menjelaskan demikian. Posisi ketika kita sujud adalah seperti kita imma lurus dengan bahu atau lurus dengan kedua telinga, dan yang ketiga adalah lurus dengan jabhah, sejajar dengan jabhah. Ini posisi yang lain. Ya, posisi yang lain. Jadi imma lurus dengan kedua bahu, atau lurus dengan kedua telinga, atau lurus dengan jabhah. Ini ketika sujud. Ketika sujud, yaitu lurus dengan kening maksudnya. Akan tapi tadi jangan terlalu lebar, akan tapi cukup mirfaknya yang diangkat begitu, sehingga putih ketiak akan menjadi terlihat. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam posisi sujudnya beliau terlihat putih ketiaknya. Mungkin ini bisa jadi ketika beliau dalam keadaan umroh, yang memakai pakaian umroh, sehingga terlihat putih ketiak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis tersebut juga menunjukkan bahwasanya di antara faidahnya adalah bahwa ternyata Rasulullah SAW tidak ada bulu ketiaknya. Karena bersih. Karena putih menunjukkan tidak ada bulunya. Begitu. Ini menunjukkan sunnah Rasulullah SAW adalah membersihkan bulu ketiak, rambut ketiak. Sisi yang lain bahwasanya menunjukkan hadis bahwa ketiak bukan termasuk bagian dari aurat karena dibolehkan terlihat. Kemudian yang selanjutnya ikhwatul iman adalah apa yang disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau mengatakan faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana ma'i ala firashi. Saya kehilangan Rasulullah SAW di mana beliau tidur bersamaku di mana? Satu firas, satu ranjang. Fawajadtu sajidan rasan akibai mustaqbilan bi atrafi asabi al-qiblah. Lalu saya mendapati beliau dalam keadaan sujud di mana beliau menggabungkan ras itu menggabungkan kedua tumitnya, tumitnya. Mustaqbilan bi atrafi asabi al-qiblah, di mana ujung jari kakinya menghadap kiblat. Ujung jarinya menghadap kiblat. Ini diantara sifat yang lain, cara bagaimana ketika sujud. Kemudian selanjutnya apa yang disebutkan oleh Wa'il ibn Hujr, bahwasanya beliau mengatakan ataitul Madinah fakultu la anduranna ila salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara ba'dal hadis wa qala thumma hawa fasajada fasara ra'suhu baina kaffai. Dalam hadis Wa'il ibn Hujr tersebut beliau mengatakan, saya datang ke Madinah, kemudian saya berkata, saya sungguh akan melihat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh saya akan melihat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga dibolehkan seorang melihat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya seseorang boleh juga melihat imamnya,
melihat imamnya untuk melihat bagaimana cara sholat yang benar. Akan tapi harus memenuhi syarat. Di antaranya adalah syarat yang pertama, membutuhkan hal tersebut. Artinya dia butuh untuk belajar. Yang kedua adalah apa? Imam tersebut memang betul-betul orang yang betul-betul menerapkan sunnah Rasulullah SAW. Bukan sembarang orang, ya, bukan sembarang imam. Artinya betul-betul dia memang dijadikan qudwah oleh masyarakat. Dan dia benar-benar menerapkan apa? Sunnah, bukan asal-asalan. Kemudian yang ketiga, tidak menjadikannya terhindar dari menghadap kiblat. Ini diantara syarat-syarat bolehnya seseorang melihat imamnya. Ya, itu pertama adalah karena ada kebutuhan, ingin belajar, ya, atau ingin membenarkan sholatnya. Yang kedua adalah imam tersebut memang betul-betul dia seorang yang menerapkan sunnah dan dijadikan sebagai kedua. Dan yang ketiga adalah tidak menghindarkan dia atau tidak menjadikan dia, ya, insyiraf atau terhindar dari menghadap kiblat. Ini diantara faidah dari hadis tersebut. Disebutkan dalam hadis ini, beliau mengatakan fadzakara ba'dul hadis, beliau menyebutkan beberapa hadis, kemudian beliau mengatakan summa hawa fasajada, kemudian beliau turun dan sujud, fasara ra'suhu baina kaffai, di mana kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara kedua telapak tangannya. Artinya di sini menunjukkan kedua telapak tangannya posisinya adalah lurus dengan kepala siapa? Kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan pula dalam hadis Wa'al ibn Hujr, beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada dhamma asabi'ahu, apabila beliau sujud beliau menggabungkan jari-jarinya. Disebutkan dalam hadis Al-Barra, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada fa wada'a yadayhi bil ard istaqbala bi kaffayhi wa asabihi al-qiblah. Apabila Rasulullah SAW sujud, beliau meletakkan kedua tangannya di atas bumi, menempelkan, kemudian menghadapkan kedua telapak tangannya tersebut ke arah kiblat dan juga jari-jarinya. Ini sekali lagi ikhwatul iman, ini adalah gerakan-gerakan posisi-posisi ketika seseorang sujud. Ya, ketika seseorang sujud. Saya ulangi lagi secara ringkas bahwa posisi seseorang dalam keadaan sujud, yang pertama adalah hendaknya dia meletakkan kedua tangannya tidak menempel di lantai tempat sujudnya. Tidak pula dia menggenggamkan kedua tangannya dan menjadikan ujung-ujung jari kaki mengarah kepada kiblat. Ujung-ujung jari kaki mengarah kemana? Kiblat. Kemudian di antara bentuk yang lain adalah menjadikan kedua telapak tangan di bumi, di tempat sujud, kemudian diangkat sikunya, ya. Kemudian sampai kalau bisa terlebar sehingga terlihat ketiak putih ketiak kita. Artinya menunjukkan saking dibukanya, luasnya kita membuka. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya sampai seolah-olah apabila ada anak kambing lewat maka itu bisa. Artinya Rasulullah SAW ketika sujud membuka kedua tangannya sampai diperkirakan kalau ada anak kambing lewat itu bisa masuk. Ini sifatnya adalah sifat mubalaghah saja. Artinya untuk menggambarkan bahwasanya Rasulullah SAW benar-benar membuka kedua tangannya di dalam sujudnya. Selanjutnya ikhwatul iman, a'azinallahu wa iyyakum, posisi dalam sujud gerakannya adalah bahwa kedua kaki, kedua tumit harus ditempelkan. Tidak sejajar pada tubuh kita, tidak. Ketika posisi dalam sujud, ya, maka posisi tumit itu harus ditempelkan sebagaimana hadis Aisyah tadi. Dan ujung-ujung jarinya menghadap kiblat. Nah, ini diantara cara-cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam posisi sujud. Kemudian yang selanjutnya, ya, di antara sunnah fi'liyah yang ketujuh adalah
an yakuna julusuhu baina as-sajadataini 'ala al-hay'ah allati tadammanatha al-hadith al-atiyah. Hendaknya posisi duduk di antara dua sujud adalah seperti posisi yang ada dalam kandungan hadis-hadis berikut ini. Yang pertama, hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau mengatakan, wa kana yafrishu rijlahul yusra wa yansibu rijlahul yumna. Adalah posisi sujud, posisi duduk di antara sujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah iftirash. Beliau apa? Beliau menghamparkan kaki kirinya, artinya apa? Kaki kirinya ditempelkan kepada bumi. Wa yansibu rijlahul yumna, kemudian beliau menegakkan kaki yang kanan. Jadi iftirash itu posisinya demikian. Jadi kaki dihamparkan yang kiri, kemudian diduduki, kemudian yang kanan ditegakkan. Kemudian disebutkan pula adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan min sunnatis shalah an tansiba al-qadam al-yumna wastiqbalu bi asabiha al-qiblah wal julus alal yusra. Merupakan sunnah di dalam salat adalah menegakkan kaki yang kanan, kemudian menghadapkan kiblat jari-jarinya, jari-jari tersebut menghadapkan kiblat, kemudian duduk di atas kaki yang kiri, duduk di atas kaki yang kiri. Ini duduk iftirash namanya. Kemudian dari Tawus, beliau mengatakan qulna li Ibnu Abbas fil iq'a. Ini cara yang lain. Fil iq'a 'alal qadamain. Kami berkata kepada Ibnu Abbas tentang iq'a, di atas kedua kaki. Iq'a itu adalah kita menduduki dua kaki dua tumit kaki dalam keadaan ditegakkan. Dua tumit kaki dalam keadaan ditegakkan. Faqala, maka Ibnu Abbas mengatakan, hiya sunnah, itu adalah sunnah. Faqulna lahu, maka kami berkata kepadanya, innala narahu jafaan birrajul, bahwasanya hal itu dapat melelahkan laki-laki tersebut, artinya yang melakukannya. Faqala Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas mengatakan, bal hiya sunnatu nabiyyik sallallahu alaihi wasallam, bal akan tapi itu adalah merupakan sunnah nabimu sallallahu alaihi wasallam. Cukup bagi kita untuk mengatakan bahwasanya itulah termasuk sunnah, maka kita boleh melaksanakannya ketika duduk di antara dua sujud. Kan tapi ini dilakukannya adalah di waktu-waktu di mana kita sujud yang tidak sampai menjadikan kita lelah dan seterusnya. Artinya mungkin kalau duduk di antara dua sujud tidak terlalu lama seperti duduk tasyahud. Nah, kemudian yang ke-8 adalah alla yanhad minas sujud hatta yastawiya jalisa. Tidaklah seorang yang salat bangkit dari sujud sampai benar-benar sampai dia duduk terlebih dahulu. Artinya duduk istirahat. Duduk istirahat. Dari Abu Kilabah, artinya ini dari rakaat-rakaat yang ganjil, Dari Abu Kilabah qala, beliau mengatakan, akhbarana Malik ibn al-Huwairis al-Laythi, bahwasanya Malik ibn al-Huwairis al-Laythi mengabarkan kepada kami, annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fa idza kana fi witrin, beliau salat beliau dalam keadaan ganjil dari salatnya, witrin fi min salatihi, dalam keadaan ganjil dari salatnya, lam yanhad hatta yastawiya qa'ida, beliau tidak bangkit sampai beliau betul-betul duduk. Artinya duduk istirahat. Ini disunahkan, duduk istirahat seperti barangkali rakaat ketiga, akan bangkit kepada rakaat keempat, maka ini dibolehkan. Atau rakaat yang ganjil yang jelas disebutkan di sini, fi witrin min salatihi. Kemudian di antara sunnah fi'liyah yang lain yang ke-9 adalah an ya'tamid 'alal ard idza qama minar rakaah, yaitu bertumpuan di atas tanah apabila ingin bangkit kepada rakaat berikutnya. Bertumpuan di atas tanah apabila ingin bangkit kemana? Ke rakaat berikutnya. Dari Ayyub an Abi Kilabah,
dari Ayyub dari Abu Kilabah, beliau mengatakan, ja'ana Malik ibn al-Huwairis, telah datang kepada kami Malik ibn al-Huwairis, fa shalla bina fi masjidina hada, maka beliau salat di masjid kami ini. Faqala, beliau mengatakan, inni la usalli bikum wa ma uridu shalah, sungguhnya saya akan melakukan salat untuk kalian, padahal saya tidak menginginkan untuk salat. Artinya apa? Ingin mengajari kepada mereka tentang salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin uridu an uriyakum kaifa ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi saya hanya ingin untuk apa? Untuk memperlihatkan kepada kalian bagaimana ya saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Ini siapa? Malik ibn al-Huwairis, ya, di mana beliau memperlihatkan kepada Abu Kilabah tentang salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya apa? Ya. Beliau mengatakan, qala Ayyub mengatakan, faqultu li Abi Kilabah, saya berkata kepada Abu Kilabah, wa kaifa kanat salatuhu, lalu bagaimana salatnya? Qala, beliau mengatakan, misla salati syekhina hada, yakni Amr ibn Salamah, seperti salatnya syekh ini. Artinya apa? Seperti salatnya Amr ibn Salamah, yang dimaksud dengan yang ditunjukkan tadi. Qala Ayyub, kemudian Ayyub mengatakan, wa kana dzalika syekh yutimmu takbir, di mana syekh tersebut menyempurnakan takbir. Wa idza rafa ra'sahu, ketika beliau mengangkat kepalanya dari sujud ats-tsaniyah, dari sujud yang kedua, jalasa wa tamada 'alal ard, kemudian dia duduk, kemudian dia apa? Kemudian apa? Bertumpuan di atas tanah, tsumma qam, kemudian bangkit. Kemudian bangkit. Ini cara yang diajarkan oleh Malik al-Huwairis, di mana beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan yang seperti itu. Kemudian sunnah yang terakhir di dalam salat, yaitu sunnah fi'liyah yang ke-10, an yakuna julusuhu fi tasyahudaini ala ma jaa fi hadhil ahadits. Hendaknya duduk di dalam dua tasyahud, baik tasyahud awal ataupun tasyahud terakhir, seperti apa yang datang dalam hadis-hadis ini. Jadi bagaimana cara duduk tasyahud awal dan bagaimana tasyahud akhir. Disebutkan dalam hadis Abu Humaid, beliau mengatakan, qala fi wasfi salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan tentang apa? Bagaimana sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza jalasa fi rak'ataini, apabila beliau duduk pada dua rakaat, artinya tasyahud awal, jalasa ala rijlihil yusra, beliau duduk di atas kaki yang kiri, wa nasabal yumna, dan mendirikan kaki yang kanan, seperti iftiras tadi, seperti duduk di antara dua sujud. Wa idza jalasa fi rak'ah al-akhirah, apabila beliau duduk di rakaat yang terakhir, qaddama rijlahu, beliau apa? Mengedepankan, memajukan sedikit kaki yang kiri, rijlahul yusra, wa nasaba al-ukhra, kemudian beliau menegakkan yang lainnya, artinya yang kanan, wa qa'ada ala maq'adatihi, dan beliau duduk ya di lantai, di tempat duduknya. Ini adalah duduk yang berada di mana? Tasyahud akhir, yaitu tawarruk, yaitu duduk tawarruk. Disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza jalasa fi shalah wada'a kaffahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna. Kalau tadi dalam hadis Abu Humaid itu adalah bagaimana posisi kaki, bagaimana posisi duduk. Adapun hadis Ibnu Umar ini adalah bagaimana meletakkan kedua tangan, di mana beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau duduk di salatnya, di dalam salat, beliau meletakkan telapak tangan yang kanan di atas paha yang kanan. Wa qabada asabi'ahu kullaha, kemudian beliau apa? Menggenggamkan seluruh jarinya. Wa asyara bi usbu'ihi atau bi isbu'ihi allati talil ibham, dan beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang mana setelah
setelah ibham. Allati tali al-ibham, yaitu apa? Jari telunjuk. Ibham itu ini. Kemudian setelahnya berarti apa? Ibu jari. Beliau menggenggamkan seluruhnya, kemudian diisyaratkan dengan telunjuk, jari telunjuk. Wa wada'a kafal yusra ala fakhidhil yusra, dan beliau meletakkan ke telapak tangan yang kiri di atas paha yang kiri. Di atas paha yang kiri. Ini posisi kedua tangan. Pertama adalah ketika beliau duduk adalah diisyaratkan dengan ujung telunjuk, kemudian diposisikan di atas paha. Demikian pula tangan yang kiri. Kemudian dari Nafi, beliau mengatakan karena Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, ya, idza jalasa fi shalah, apabila beliau duduk dalam salat, wada'a yadayhi ala rukbatayhi, beliau meletakkan kedua tangannya di atas dua lututnya, wa asyara bi isbu'ihi, kemudian dia mengisyaratkan dengan satu jarinya, yaitu jari telunjuk tadi, wa atsba'a basaru, dan beliau mengikuti mengikuti matanya, artinya pandangan matanya melihat kemana? Melihat ke jari telunjuk tadi. Kemudian beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hiya ashaddu ala syaitan minal hadid, yakni as-sababah, ya, bahwasanya jari telunjuk tersebut adalah lebih dahsyat, ya, lebih ditakuti oleh syaitan daripada besi. Lebih takuti syaitan daripada besi. Dalam artian apa? Ketika kita mengisyaratkan dengan jari telunjuk kita, maka syaitan itu, ya, takut dari apa yang kita lakukan tersebut, karena itu adalah dalam rangka mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini diantara sunnah-sunnah fi'liyah di dalam salat, yaitu sekitar ada 10 sunnah yang disebutkan di dalam kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pertemuan malam ini akan menjadi tambahan ilmu bagi kita dan menjadi ibadah kita semakin baik, ya, berkualitas, karena kita semakin mengetahui ilmunya akan semakin ibadah kita adalah berkualitas, karena kita dituntut untuk beribadah ala basirah, sesuai dengan ilmu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.